Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan belajar mengenai penerapan turunan, yaitu untuk mendapatkan nilai maksima, nilai minima, dan juga dengan menggunakan metode Lagrange. Nah, kalian bisa cek di PDF halaman 666 pada bab 12.8. Nah, berikut ini merupakan detail materi pertemuan 9. Yang pertama, yaitu mengenai penerapan turunan dua fungsi variabel atau lebih di 12.8, yaitu mendapatkan nilai maksima dan minima. Yang kedua di 12.9 adalah belajar mengenai metode Lagrange. Nah, mengenai maksima dan minima. Secara keseluruhan, konsep maksima dan minima pada fungsi dua variabel atau lebih itu sama dengan pada saat kita belajar fungsi satu variabel yang telah kita bahas di matematika dasar. Jadi definisi mengenai nilai maksimum dan nilai minimum baik lokal maupun global, kemudian teorema nilai minimum dan maksimum, kemudian ada teorema titik kritis, ada 3 titik yaitu titik ujung, kemudian titik stasioner, dan titik singular. Dan yang terakhir yaitu uji turunan parsial kedua. Jadi ini merupakan yang kita pelajari dalam maksima minima. Nah, misalkan kalau kita lihat di grafik ini, ada titik A, titik B, dan juga titik C. Nah, secara kurva mungkin kita akan bisa menentukan bahwa titik C merupakan lokal maksimum, sedangkan titik A merupakan global maksimum. Jadi secara sederhananya dikatakan global maksimum ketika dia memiliki nilai yang paling tinggi. Begitupun sebaliknya, dia dikatakan global minimum apabila dia memiliki nilai yang paling rendah. Nah, misalkan di sini titik B, dia merupakan titik paling rendah sehingga dia dikatakan sebagai yang global minimum. Sedangkan ada titik yang kedua, misalkan di sini kita katakan titik D, maka titik D ini adalah sebagai lokal minimum. Definisi maksima dan minima itu digambarkan sebagai berikut. Jadi, misalkan f adalah sebuah fungsi, nih ya, fungsi f di sini, fungsi f, dia yang memiliki domain S, jadi ini adalah domainnya atau daerah asalnya. Nah, misalkan ada salah satu titik P0 sebagai titik yang ada di antara domain S. Misalkan di sini saya tuliskan P0. Nah, P0 ini, fungsi P0 itu dikatakan sebagai nilai global maksimum apabila Fp0 lebih besar daripada Fp. Nah, sebaliknya, Fp0 atau salah satu titik di antara domain S ini dikatakan sebagai global minimum apabila Fp0 lebih kecil daripada Fp. Dan yang ketiga, definisi ketiga, Fp0 itu adalah nilai global secara ekstrim apabila Fp0 itu memiliki nilai keduanya. Jadi, apakah dia itu memiliki global maksimum atau global minimum. Jadi, dia dikatakan sebagai nilai ekstrim global. Jadi, nilai ekstrim itu bisa jadi dia maksimum, bisa jadi dia minimum. Beberapa teorema mengenai nilai maksimum atau minimum. Jika F kontinu dan dekat dengan himpunan S atau domain daripada S, maka fungsi itu bisa dikatakan sebagai global maksimum dan global minimum. Jadi kalau misalkan dia dekat dengan himpunan S dan dekat dengan titik ujung daripada himpunan S, maka dia dikatakan sebagai global maksimum atau minimum. Nah, nanti tergantung daripada nilainya. Kalau dia nilai Fp0 lebih kecil daripada Fp, maka dia adalah global minimum. Ketika Fp0 lebih besar daripada Fp, maka dia dikatakan sebagai global maksimum. Nah, secara keseluruhan, kalau tadi dicontohkan hanya satu grafik, nah ketika dia punya banyak kandidat titik, misalkan di sini ada lokal minimum, maka untuk lokal minimum adalah kita cari yang dia merupakan titik paling rendah sendiri. Jadi ini Fp0 dia paling kecil di antara lokal minimum lainnya. Begitu juga dengan
nilai maksimum, ini lokal maksimum, ini juga lokal maksimum. Nah, titik yang paling tinggi adalah di sini. Dia merupakan global maksimum. Nah, teorema titik kritis sama halnya ketika kita berbicara mengenai satu variabel, ketika di dua variabel juga demikian. Jika F didefinisikan merupakan ada di himpunan S yang memuat P0, maka jika fungsi P0 itu merupakan nilai ekstrim, jadi bisa jadi dia merupakan lokal minimum atau lokal maksimum, maka titik P0 itu juga bisa didefinisikan terhadap 3 titik lainnya, yaitu titik ujung, ya, boundary of point S, jadi titik ujung, kemudian titik stasioner, dan titik singular. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari fx, y, x kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4. Jadi yang saya katakan bahwa di sini yang kita kerjakan adalah fungsi dua variabel. Jadi kalau di matematika dasar fungsi satu variabel, di sini dua variabel. Nah, penyelesaiannya titik kritis dari fungsi tersebut adalah diperoleh dengan turunan parsial pertama. Jadi kita turunkan terhadap X disama dengan 0, turunkan pertama terhadap Y disama dengan 0. Sehingga ini kita turunkan terhadap X berarti 2X min 2. Kemudian kita turunkan terhadap Y menjadi 2Y. 2Y per 2. Sorry, ini berarti 2Y per 4. Karena dia adalah seperempat, Y kuadrat per 4. Sehingga sisanya adalah menjadi Y per 2. Nah, kita sama dengankan 0, maka hasilnya kita dapatkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Nah, kita sudah punya kandidat titiknya. Kemudian kita perlu cek apakah benar dia itu memenuhi memiliki titik kritis global maksimum atau global minimum. Nah, kemudian kita akan periksa apakah menghasilkan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, cara memeriksanya adalah kita masukkan nilai titik kandidat tadi. Kandidatnya adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Nah, ketika kita masukkan X sama dengan 1, 1 kuadrat 1 ini menjadi min 2, kemudian plus 0 per 4. 0 per 4 berarti 0 ya. Nah, ini hasilnya adalah min 1. Nah, karena ketika kita periksa hasilnya adalah minus 1, maka dia dikatakan memiliki nilai minimum global. Kenapa minimum global? Karena tidak ada kandidat lain yang akan menjadi calon global minimum. Nah, karena tadi ya FP memiliki nilai kurang daripada FP0 kurang dari FP, maka dia dikatakan sebagai minimum global. Nah, penerapan selanjutnya adalah terhadap uji parsial kedua. Jadi misalkan Fx, Y itu memiliki turunan parsial kedua yang kontinu di suatu lingkungan titik x0, y0 dan delta Fx0, y0 sama dengan 0. Misalkan D sama dengan dx0, y0 sama dengan turunan kedua dikalikan terhadap X dikalikan dengan turunan kedua terhadap Y dikurangi dengan turunan pertama, turunan kedua terhadap X dan Y. Nah, ketentuannya adalah sebagai berikut. Jika D, nilai D itu lebih besar, maka dia akan memiliki nilai ekstrim. Jadi kalau misalkan D lebih besar, pasti dia punya ekstrim global atau ekstrim lokal. Nah, kemudian kita cek untuk turunan terhadap X yang kedua itu jika dia kurang dari 0, maka dia dikatakan sebagai maksimum lokal. Tetapi ketika turunan keduanya lebih besar 0, maka dia adalah minimum lokal.
Nah, jika D kurang dari 0, maka dia adalah titik pelana. Jadi bukan titik ekstrim. Kalau titik ekstrim berarti dia kan maksimum minimum. Tapi kalau dia D kurang dari 0, maka dia adalah titik pelana. Sedangkan kondisi keempat, jika D sama dengan 0, maka pengujian ini tidak akan memberikan kesimpulan apakah dia memiliki titik kritis, maksimum minimum, atau titik lainnya, tetapi dia tidak memberikan kesimpulan. Nah, titik pelana itu atau saddle point merupakan titik kritis yang bukan titik ekstrim. Jadi memang dia tidak memiliki nilai maksimum atau minimum. Contoh yang kedua, carilah titik ekstrim jika ada fungsi fx, y 3x pangkat 3 plus y kuadrat min 9x plus 4y. Nah, penyelesaiannya langkah pertama adalah tentukan titik kritisnya dulu. Titik kritis didapatkan dari turunan pertama, turunan parsial pertama. Oke, kita turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah 9X kuadrat min 9. Kemudian kita turunkan parsial terhadap Y, hasilnya adalah 2Y plus 4. Nah, untuk mendapatkan titik kritis, kita sama dengankan 0, sehingga 9X kuadrat min 9Y sama dengan 0, sehingga X kuadrat sama dengan 9 per 9, X sama dengan akar 1, atau sama dengan plus minus 1. Nah, kemudian untuk yang persamaan kedua, 2Y plus 4 sama dengan 0, sehingga Y sama dengan min 4 per 2. Hasilnya adalah min 2. Maka titik kritis yang kita peroleh ada dua. Yang pertama adalah 1, min 2, dan yang kedua adalah min 1,2. Nah, kita punya dua kandidat titik kritis. Karena dia memiliki titik kritis, selanjutnya kita cek apakah dia memiliki titik mana yang merupakan lokal maksimum atau lokal minimum atau bukan keduanya. Caranya adalah kita dapatkan dulu parsial keduanya. Jadi kita turunkan ini terhadap X lagi, hasilnya adalah 18X, kemudian turunan kedua terhadap Y adalah 2. Dan turunan terhadap XY, jadi setelah kita dapatkan turunan ini, X, kemudian kita turunkan terhadap Y, hasilnya adalah 0. Atau bisa kita balik hasil dari turunan Y, kita turunkan terhadap X, hasilnya adalah 0. Nah, setelah kita mempunyai dua kandidat titik kritis, selanjutnya kita cek apakah titik kritis tersebut adalah lokal maksimum atau lokal minimum. Nah, ceknya adalah seperti ini. Kita dapatkan dulu nilai D-nya. D sebagai penentu apakah dia titik kritis atau saddle point atau titik pelana. D sama dengan dx0, y0 untuk titik 1, min 2, maka perkalian dari fx 1, min 2, FYY 1, min 2 dikurangi dengan FXY 1, min 2 kuadrat. Nah, FXY 1, min 2 berarti 18 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 18. Kemudian FYY, nah ini 2. Dia tidak punya variabel, berarti langsung 18 dikalikan 2. Kemudian dikurangi dengan FXY. FXY tadi 0, sehingga 0 kuadrat. Sehingga hasilnya 18 kali 2, 36 dikurangi 0 sama dengan 36. Nah, karena fxx adalah 18, jadi 18 kali 1, 18 lebih besar daripada 0, dan D lebih besar 0, maka kita bisa simpulkan bahwa dia kemungkinan karena D lebih besar 0, dia kemungkinan titiknya adalah maksimum atau minimum, atau bukan titik pelana. Kemudian karena fxx lebih besar 0, maka dia adalah merupakan nilai minimum lokal. Nah, hasilnya kesimpulannya dia merupakan nilai minimum lokal. Nah, untuk mendapatkan berapa nilai minimumnya, maka kita masukkan ke persamaan awalnya. Jadi F 1, min 2 terhadap persamaan awal, maka hasilnya adalah min 10. Nah, kemudian kita cek titik yang kedua, kandidat titik yang kedua, yaitu min 1, min 2. Nah, kita cek melalui D, min 1, min 2, berarti ini adalah min 18 dikalikan dengan 2, dikurangi 0 kuadrat, hasilnya adalah minus 36. Nah, karena D kurang dari 0, maka dia bukan merupakan titik ekstrim. Nah, di kesimpulannya, maka titik min 1, min 2 adalah titik pelana atau bukan titik ekstrim.
Sehingga karena satu-satunya nilai merupakan ini ya, nilai minimum lokal, maka dia dikatakan sebagai nilai minimum lokal atau nilai minimum global karena merupakan satu-satunya nilai. Selanjutnya mengenai metode pengali Lagrange. Jadi merupakan suatu metode untuk menentukan nilai ekstrim ketika fungsi yang kita miliki itu memiliki kendala. Jadi ada fungsi utama dan juga fungsi kendala. Nah ini misalkan ingin diketahui nilai atau harga ekstrim dari fungsi z sama dengan fx, y dengan syarat gx, y sama dengan 0, maka langkah penyelesaiannya adalah kita membentuk suatu fungsi baru. Fungsi barunya menjadi Lx, y, lambda, jadi ditambah dengan variabel atau parameter lambda, kemudian sama dengan fx, y ditambah lambda dikali gx, y. Nah, faktor pengali lambda ini dinamakan sebagai faktor pengali Lagrange. Nah, ada syarat perlu dan syarat cukup. Untuk syarat perlu, adanya ekstrim atau titik kritis adalah kita turunkan parsial terhadap x, parsial terhadap y, dan parsial terhadap lambda disama dengankan 0. Nah, syarat cukupnya adanya ekstrim adalah titik kritis dapat diperoleh dari persamaan ini. Jadi perlu kita turunkan dulu, setelah dapat turunannya, kita mencari kecukupannya dengan disama dengankan 0, sehingga kita dapatkan titik ekstrim. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cek apakah ekstrim itu ekstrim minimal atau maksimal. Kita tinjau dari tanda daripada turunan kedua terhadap X dan turunan kedua terhadap Y. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh ketiga. Tentukan macam dan nilai ekstrim dari Z sama dengan 2x kuadrat plus 4y kuadrat plus 5 dengan syarat x plus y sama dengan 3. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama kita harus membentuk suatu formula baru atau persamaan baru Lx, y, lambda sama dengan ini ya, sesuai dengan teoremanya 2x kuadrat plus 4y kuadrat plus 5 plus lambda dikali x plus y min 3. Ingat tadi gx, y adalah sama dengan 0. Berarti untuk ketika bentuknya seperti ini, x plus y sama dengan 3, maka harus kita bawa ke bentuk gx, y sama dengan 0. Sehingga x plus y min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita menentukan titik kritis. Ingat, kita perlu syarat perlu dan syarat cukup. Untuk syarat perlu dan syarat cukup adalah membuat setiap parsial, turunan parsial itu sama dengan 0. Nah, kita turunkan terhadap x menjadi 4x plus lambda sama dengan 0, kita turunkan terhadap y menjadi 8y plus lambda sama dengan 0, dan kita turunkan terhadap lambda, maka x plus y min 3 sama dengan 0, atau x plus y sama dengan 3. Sehingga kita peroleh 3 persamaan, yaitu 4x plus lambda sama dengan 0, 8y plus lambda sama dengan 0, dan x plus y sama dengan 3. Nah, dari 3 persamaan itu kita sudah dapatkan titik kritisnya adalah x sama dengan 2, y sama dengan 1, dan lambda sama dengan min 8. Sehingga titik kritisnya x, y adalah 2,1. Nah, setelah kita punya kandidat titik kritis 2,1, maka kita harus identifikasi macam daripada titik ekstrimnya. Oke, kita dapatkan turunan parsial kedua terhadap x, maka hasilnya sama dengan 4, yaitu lebih besar 0. Dan turunan parsial kedua terhadap y, hasilnya adalah 8 lebih besar 0. Karena turunan kedua lebih besar daripada 0, maka dia merupakan titik minimum atau ekstrim minimum, lokal ekstrim. Kemudian kita ingin tahu berapa nilai minimumnya, maka kita masukkan ke persamaan awalnya. Z sama dengan 2 dikali 2 kuadrat plus 4 kali 1 kuadrat plus 5, maka dia hasilnya adalah Nah, berikut ini merupakan kegiatan mandiri, bisa kalian coba. Nah, sekian untuk materi di minggu ke-9 kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.